Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Naira Adwiliani dari kelas 12C. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu ulama pembaharu Islam pasca Wali Songo, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama besar, pembaharu Islam, dan sekaligus sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nama aslinya ialah Muhammad Darwis. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Nah, beliau ini lahir di keluarga ulama di lingkungan Keraton Yogyakarta. Ayahnya itu adalah seorang khatib. Ayahnya merupakan seorang khatib pengajar agama di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Nah, sejak kecil, Ahmad Dahlan ini memang sangat tekun dalam belajar agama kepada para ulama seperti Kiai Haji Muhammad Sholeh, Kiai Haji Muhammad Muhsin, Kiai Haji Abdul Hamid, dan Kiai Haji Muhammad Nur. Meski Ahmad Dahlan ini seperti anak-anak yang lain gitu, menyukai layang-layangan, bermain gasing, dan lain sebagainya, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak kecil itu beliau tidak pernah lalai dalam menuntut ilmu. Kemudian kan tadi sudah dijelaskan bahwa Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Kemudian kapan beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan? Nah, pada usia ke-15 tahun beliau pergi ke Mekah, ke Tanah Suci, untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agamanya. Kemudian beliau di sana tinggal selama 5 tahun. Di sanalah beliau bertemu, belajar, dan juga berguru, belajar mengenai ilmu agama, mempelajari ilmu agama, dan juga bertemu dengan para tokoh pembaharu Islam yang pemikirannya modernitas seperti Muhammad Abduh dan juga Jamaluddin Al-Afghani. Nah, kemudian dari sinilah pandangannya tentang Islam yang rasional, terbuka, dan berkemajuan itu mulai terbentuk. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1888, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan dan mulai berdakwah menyebarkan Islam di Yogyakarta. Nah, kemudian tak lama dari itu, sepulang beliau dari Makkah, beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Walidah, yang kemudian dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Siti Walidah adalah seorang pendiri organisasi Aisyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Ia mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali kepada ajaran yang murni, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Beliau ini sangat menolak taklid buta serta membuka diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Nah, beliau ini juga aktif di organisasi. Salah satunya ialah Budi Utomo. Nah, pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk organisasi Budi Utomo yang melahirkan banyak tokoh nasionalis gitu. Nah, di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Nah, pelajaran yang diberikan oleh Ahmad Dahlan itu terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo. Kemudian para anggota Budi Utomo itu menyarankan Kiai Ahmad Dahlan untuk membuka sekolah yang diatur sendiri oleh dirinya gitu, dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Nah, kemudian ternyata saran tersebut ditindaklanjuti oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga ia mendirikan sebuah organisasi yang sudah kita kenal dengan nama Muhammadiyah. Didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912. Tujuan utama dari didirikannya organisasi ini tentunya bukan politik, melainkan dakwah sosial dan pendidikan untuk membangun masyarakat Islam yang berilmu, berakhlak, dan juga berkemajuan. Nah, Muhammadiyah ini dikenal sebagai wadah pembaharuan Islam yang menggabungkan nilai-nilai keagamaan dan juga semangat kemajuan zaman. Pada awalnya, perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu penuh dengan tantangan. Ia sempat difitnah, kemudian ditentang, diasingkan oleh masyarakat dan juga oleh keluarganya sendiri. Namun, beliau tetap sabar dan teguh dalam perjuangan, yakin bahwa Islam sejati mengajarkan kemajuan dan kebaikan bagi seluruh umat.
Nah, kemudian pada tahun 1914, pemerintahan Hindia Belanda akhirnya mengakui Muhammadiyah sebagai organisasi yang resmi. Meskipun awalnya hanya diizinkan beroperasi di wilayah Yogyakarta. Jadi beliau sudah mendirikan sekolah pada saat itu di Yogyakarta, namun kegiatannya masih dibatasi. Nah, dengan kecerdikan dan juga semangat Ahmad Dahlan, beliau tetap berhasil mengembangkan cabang-cabang Muhammadiyah, membuat cabang-cabang atau sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat dan dimanipulasi dengan nama yang lain gitu. Jadi sehingga pemerintahan Hindia Belanda itu tidak mengetahui hal tersebut. Nah, berkat kerja keras dan juga keteladanannya, Muhammadiyah itu berkembang dengan pesat, menjadi gerakan Islam yang berperan besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga sosial, seperti sekolah-sekolah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, kemudian rumah sakit, dan lembaga sosial Muhammadiyah yang berdiri hampir di seluruh penjuru negeri. Nah, sebagai pemimpin, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dikenal sebagai orang yang demokratis dan juga bijaksana. Ia selalu memberi kesempatan kepada para anggota untuk berpendapat, kemudian berdiskusi dan menentukan arah perjuangan. Nah, bagi beliau, setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk memajukan agama juga bangsa. Nah, teman-teman, selain mendirikan organisasi Muhammadiyah, beliau juga mendirikan Aisyah, yang lebih tepatnya didirikan oleh istrinya yaitu Siti Walidah. Nah, teman-teman, selain beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah, beliau juga mendirikan organisasi khusus untuk kaum perempuan yaitu Aisyah, yang tepatnya dibentuk oleh istrinya yang bernama Siti Walidah pada tahun 1918. Aisyah ini dikhususkan untuk kaum wanita untuk menunjukkan bahwa wanita itu sangat berperan penting dalam kehidupan dan juga dalam penyebaran agama Islam. Nah, selain itu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membentuk Pathfinder atau Pandu yang sekarang dikenal dengan Pramuka gitu, dengan nama Hizbul Waton. Nah, di sana para pemuda itu diajari seperti baris berbaris, kemudian memakai celana pendek, berdasi, bertopi, pokoknya hal-hal yang mungkin sekarang kita kenal dengan pramuka gitu. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menimba ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang dengan banyak kiai. Nah, diantaranya ialah yang pertama, Kiai Haji Muhammad Saleh Darat di bidang ilmu fikih, kemudian yang kedua ada Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu nahwu sorof atau tata bahasa, dan yang ketiga ialah Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak dan astronomi. Nah, atas jasa-jasanya yang sangat besar dalam pembaharuan Islam dan kebangkitan pendidikan bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 675 tahun 1961. Nah, mungkin cukup sekian perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyebarkan Islam sebagai pembaharu Islam pasca Wali Songo. Cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.